Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Woman of Valor. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Pada tahun 1941, negara Filipina masih dijajah oleh Amerika. Pada masa itu, Maggie yang merupakan perawat militer Amerika sedang menikmati liburan di negara jajahannya tersebut. Pada saat itu, wilayah Filipina menjadi surga bagi para penjajah. Di sisi lain, Jepang berhasil menghancurkan pelabuhan Pearl Harbor di Hawaii. Hal itu membuat Amerika terdesak dan terpaksa menarik semua pasukannya. Setelah itu, Jepang melanjutkan serangan terhadap pasukan Amerika yang berada di Filipina. Hal itu membuat Maggie sibuk merawat pasukan militer yang terluka. Penyerangan itu membuat wilayah Filipina menjadi seperti neraka bagi para perawat yang bertugas. Jepang sangat bernafsu menaklukkan Filipina sehingga mereka melakukan pengeboman selama 2 minggu berturut-turut. Setelah cukup aman, pasukan Jepang berlabuh di Filipina untuk memulai penyerangan besar-besaran. Para perawat itu segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mereka disergap oleh pasukan Jepang. Hal itu membuat mobil mereka mogok, sehingga mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena cuaca yang panas, wanita itu meminta waktu untuk beristirahat mandi. Mereka tiba di sebuah kamp darurat di mana para pasukan Amerika yang terluka dirawat. Para perawat itu langsung bergabung dalam memberi pertolongan medis. Setelah penyerangan itu, Panglima Amerika Jenderal MacArthur menyerahkan Filipina kepada Jepang. Dan jenderal itu berusaha mengevakuasi seluruh warganya yang tinggal di Filipina. Sementara itu, kamp darurat tidak lagi menerima bantuan sehingga mereka terpaksa menyerah kepada Jepang. Para tentara Jepang itu langsung menjadikan mereka sebagai tahanan. Karena terjadi perlawanan, akhirnya tentara Jepang membunuh semua tentara Amerika yang sakit. Alright, up. Okay? Alright, don't move. Doda. Mereka semua dipaksa berjalan, walaupun banyak tentara yang terluka parah. Mereka juga hanya mendapat sedikit jatah makanan saat mereka beristirahat. Sebanyak 80.000 orang dipaksa berjalan 100 km selama 10 hari. Karena terlalu banyak korban jiwa, peristiwa ini dikenal dengan Bataan Death March. Saat di stasiun kereta, ribuan orang dipaksa masuk ke dalam tiap gerbong kereta. Akhirnya, mereka tiba di kamp tahanan milik Jepang.
Di camp itu, Sersan Doraemon sudah menunggu mereka. Karena kedapatan menyembunyikan uang, seorang prajurit disiksa tanpa ampun oleh Sersan Doraemon. I am Captain Nakayama, the camp commander. Kemudian, Kolonel Nagayama memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab camp tahanan itu. Kolonel itu menjelaskan aturan di dalam camp tersebut. We'll salute and bow to all Japanese military personnel regardless of rank. The punishment for escape is death. Para wanita langsung dipisah dan mereka digabungkan bersama tahanan yang sudah tiba terlebih dahulu. Keesokan paginya, mereka menyaksikan pemakaman para tahanan pria yang sama sekali tidak mendapatkan pertolongan medis. Great way out of here. Only if you're dead, my dear. That's the morning burial detail. If one prisoner in a work party escapes, the remaining 9 will be shot. Sementara itu, para wanita dipaksa bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan di kamp tahanan itu. Prajurit Jepang tak segan memukul tahanan yang melakukan pelanggaran. Bahkan, Doraemon memaksa tahanan saling memukul sebagai hiburan baginya. He wants us to hit each other. Satisfaction. Do it or he'll kill us both. Pada suatu malam, Maggie mendapat kabar bahwa suaminya ada di camp itu. Karena suaminya sekarat, Maggie bersikeras pergi menemuinya. How did you get in here? Boy, I was hoping you got out. don't worry about me. I'm fine. I want you to do something for me. When you get back home, I want you to find somebody else. I love you, Maggie. Namun sayangnya, suami Maggie tewas di hadapannya. Keesokan paginya, Doraemon memergoki Maggie di ruang tahanan pria. Maggie akhirnya mendapat hukuman atas tindakannya tersebut. Setelah Maggie lemas, Kolonel Nagayama datang menghentikan Doraemon. Once again, Tom was dead. Setelah itu, Maggie dipanggil ke hadapan Kolonel Nagayama. Risking your life to be with your husband. My husband wasn't such a bad guy either. I'm Japanese. What we do is out of duty. I'm putting you in charge of the woman's compound. Karena Maggie merupakan pejabat militer, pria itu mengangkat Maggie sebagai penanggung jawab bagi tahanan wanita. Maggie, come here. Beberapa bulan kemudian, mereka mendapat bantuan dari mata-mata pribumi. Mereka mendapat coklat, sabun, radio, dan koran terkini. Invaded Guadalcanal. Namun sayangnya, Doraemon mengetahui mereka mendapat paket dari mata-mata. Saat para tahanan disiksa, Maggie meminta agar Nagayama menghentikan penyiksaan itu. How can you allow this? This is the sword of the samurai. It's been in my family for 400 years.
All Japanese Americans have been placed in concentration camps because of the color of their skin. Ternyata, orang tua Nagayama ditahan karena dampak dari perang ini. Killing us won't bring them back. I'm Japanese! Sementara itu, para tahanan bersiap untuk dieksekusi. Yoy! Hajime! Ternyata, Doraemon cuma bercanda. Camp itu mendapat bantuan medis dari pasukan Jepang. This is your baby. 2 months after Nakayama let us set up a hospital. Bahkan, mereka mendapat seekor kerbau untuk dinikmati bersama. The Allies have invaded Normandy. The Allies have invaded Normandy! Sementara itu, para wanita mulai mendapat kabar gembira dari peperangan ini. 2 bulan kemudian, mereka melihat 2 buah jet Amerika melintas di atas camp tersebut. Ternyata, Jenderal MacArthur berhasil kembali ke Filipina dengan membawa 250.000 pasukannya. Namun, camp itu masih dikuasai Jepang dan terjadi sebuah insiden di sana. Hey, Tojo. Kolonel Nagayama mengetahui bahwa tahanan wanita itu menyembunyikan sebuah radio. Whose is it? I don't know. It's mine. The radio's mine. I brought it with me from Mindanao. Akhirnya, wanita itu mendapat hukuman dijemur di panas matahari yang terik. Maggie kembali memohon agar wanita itu dibebaskan. Shh, listen. Tak lama berselang, tentara Amerika berhasil mengepung kamp tahanan tersebut. U.S. Army Nurse Corps. All you women were supposed to be liberated at Santo Tomas. Not all of us. Kolonel Nagayama terpaksa mengucapkan perpisahan kepada Maggie. I would like you to have this. Please. I can't. It's been in your family for hundreds of years. It should be for your sons. There won't be any. Samurai sword belongs with a samurai. And a samurai like my mother. Akhirnya, Kolonel Nagayama meninggalkan camp tersebut beserta para tahanannya. After 2 years, 10 months, and 24 days, we're finally free. Akhirnya, pada tahun 1942, para tahanan di camp itu dibebaskan. Pada tahun 1986, Maggie yang sudah naik pangkat menceritakan semua pengalamannya kepada pers Amerika. I would like to ask the committee, how does one measure courage? Plain courage is a shining thing when you see it, a glowing reflection of the spirit of those women with whom I served. Dan film pun selesai. Film ini diangkat dari kesaksian Maggie sebagai penanggung jawab tahanan di kamp tersebut. Film ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya di lapangan. Di sini, Kolonel Nagayama terlihat seperti orang baik, namun kenyataannya, sosok asli ternyata sangat kejam. Jenderal Masaharu Homma adalah yang bertanggung jawab atas kematian 6.000 warga Filipina dan 500 pasukan Amerika dalam Bataan Death March. Selain itu, Jenderal Homma juga mengeksekusi beberapa tahanan. Sehingga akhirnya, ia ditahan sebagai penjahat perang. Baiklah teman-teman, segitu dulu film kita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Saya tunggu di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.